Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Salam saudaraku yang kekasih, kita jumpa lagi. Sebelum kita membahas tentang Firdaus, surga tingkat 3, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Davina. Mari kita dengarkan. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku oleh waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, harta yang tak ternilai dan abadi. Firdaus atau surga tingkat 3, tempat di mana roh-roh manusia aman dari siksa kubur, jauh dari alam maut pasca kematian tubuh alamiah si manusia. Tempat ilahi itu, saudaraku yang kekasih, telah dibuka kembali oleh Sang Anak Manusia sejak 2000 tahun yang lalu, setelah ditutup bermiliar tahun yang lalu karena penghuninya melakukan dosa dan kejahatan, yakni Adam, Hawa, dan iblis. Dengan kematiannya di kayu salib sebagai manusia tak berdosa, maka rohnya berhak memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wahyu 1 ayat 17-18, kunci maut dan kerajaan maut. Setelah dia mati, disalibkan dan bangkit dari antara orang mati. Wahyu 1 ayat 17,
Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, Jangan takut. aku adalah yang awal dan yang akhir." Aku adalah yang awal dan yang akhir. Ayat 18, dan yang hidup. Dan yang hidup. Dan Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. matinya disaksikan oleh ribuan orang, ratusan orang, atau ribuan orang. Di kayu salib, dia mati. 100% mati tubuh alamiahnya. Tetapi rohnya hidup dan berada di Firdaus, memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Sehingga siapapun manusia yang ingin terlepas dari maut dan terlepas dari penjara kerajaan maut dapat dibebaskan, merdeka. Saudaraku yang kekasih, karena dia menjadi sekarang ini Yesus Kristus menjadi raja di Firdaus. Seperti apa yang dikatakan oleh orang yang disalib di samping Yesus, Lukas 23, 42 sampai 43, di mana Yesus katakan, kita tengok bagaimana orang yang iman daripada orang yang disalib di samping Tuhan Yesus. Lukas 23 ayat 42, lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Perhatikan bahwa yang menyatakan mulutnya, tetapi yang mengekspresikan adalah rohnya. Lanjut. Ayat 43, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Di dalam Firdaus. Ini dia. Ya, ini dia namanya Firdaus. Yohanes anak Zebedeus pernah diajak mengintip Firdaus, di mana di sana sang rajanya yang di Firdaus adalah Yesus Kristus, roh yang awal dan yang akhir. Saudaraku yang kekasih, manusia-manusia yang mendengar perkataan, perhatikan ada dua nih. Manusia-manusia yang mendengar perkataan sang pemegang kunci maut dan kerajaan maut, satu, dan percaya kepada Allah Bapa, maka tubuhnya bebas dari nasib buruk dan apa yang disebut sebagai tubuh alamiahnya terbebas dari maut, dan rohnya terbebas dari kerajaan maut. Termasuk kalau tubuh alamiahnya mati, perhatikan baik-baik, kebangkitannya bukan nanti setelah kiamat. Kalau tubuh alamiahnya mati hari ini, maka hari ini juga ada ke Firdaus. Demikian tubuh alamiahnya mati, rohnya sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup atau Firdaus. Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, pemegang sang kunci maut dan kerajaan maut, dan percaya kepada dia yang mengutus aku." Satu tadi, dua, percaya kepada dia yang mengutus aku, Allah. Terus, "Ia mempunyai hidup yang kekal mempunyai hidup yang kekal, dan tidak turut dihukum, tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." hidup. Firdaus adalah hidup. Saudaraku yang kekasih, seperti halnya roh-roh manusia yang 2000 tahun yang lalu didatangi oleh roh Yesus setelah tubuhnya mati di kayu salib, maka mereka yang percaya pada penginjilan Yesus Kristus di alam maut akan kemudian dibawa ke Firdaus. Yohanes 5 ayat 25. Yohanes 5 ayat 25, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya saatnya akan tiba Saatnya akan tiba. dan sudah tiba Sudah tiba. bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Itu dia. Itu 2000 tahun yang lalu kejadiannya. Dan itu kemudian berturut-turut mereka yang mati tubuh alamiahnya, yang percaya kepada Bapa dan mendengarkan Yesus, maka rohnya akan dibawa ke Firdaus. Itu dia berita yang luar biasa. Berita yang luar biasa, saudaraku yang kekasih. Saya ingin menceritakan tentang kesaksian seorang bapak, ya, Pak M namanya. Saya singkat demikian. Setelah pensiun, Pak M diminta oleh suatu yayasan asing untuk menjadi manajer di bidang sumbangan buku-buku dari Amerika ke Indonesia. Di sanalah saya mengenal beliau yang baik hati, orangnya sangat baik hati. Panjang lebar kami suka berbincang asyik tentang keilahian, walaupun kami berbeda agama. Bahkan kami pernah berbincang bersama guru spiritualnya yang datang dari Sumatera ke kantornya. Saudaraku yang kekasih, suatu hari Pak M sakit stroke. Dirawat di rumah sakit Angkatan Laut kalau nggak salah di Pejompongan. Saya menengoknya, beliau mau saya ajak berdoa, melepaskan hulu masalah yang membuat tubuhnya tak dapat digerakkan. Seluruh tubuhnya nggak bisa digerakkan. Luar biasa, saudaraku. Seminggu kemudian imannya menggerakkan Tuhan untuk menyembuhkannya. Beliau dapat berjalan, hanya tinggal kaku tangannya, jari-jarinya masih kaku, agak sulit digerakkan. Saudaraku yang kekasih, seminggu kemudian setelah Pak M pulang ke rumah, saya ditelepon oleh anaknya karena ayahnya dirawat di rumah sakit yang sama. Bengkak besar sekali, kata anaknya. Penyakitnya berbeda. Saudaraku yang kekasih, saya mendengar di telepon, tolong segera datang ya Pak. Ayah mau dioperasi besok. Karena lehernya bengkak besar sehingga sulit bernafas. Sore itu juga saya datang ke menengoknya. Benar, lehernya bengkak besar, sulit bernafas beliau. Saya tanya, Bapak berobat di mana? Kok sampai begini? Tanya saya setelah, biasanya selalu saya berdoa dalam hati ketika jumpa dengan seseorang yang dibutuhkan pertolongannya. Ke dokter di Bogor, Pak. Jawabnya terpatah-patah. Jangan lagi ke sana, ya Pak ya. Mending Bapak ke fisioterapi. Kan cuma tinggal tangannya Bapak. Tuhan yang lain kan Tuhan sudah sembuhkan. Tinggal jari-jarinya saja yang masih kaku. Tapi dia kan dokter, Pak. Profesi boleh dokter. Tetapi yang dilakukannya, pengobatannya memakai kawat-kawat kan? Yang dipasang di atas, di samping gitu kan? Itu bukan dari Allah, bukan dari Tuhan. Itu musyrik, Pak. Beliau kaget. Kemudian beliau saya ajak berdoa, puji Tuhan, paginya sudah kempes, nggak jadi dioperasi. Sekitar 5 tahun kemudian, saya ditelepon anaknya kalau ayahnya dirawat di rumah sakit Islam, sudah seminggu koma. Sekitar jam 7 malam saya masuk ruang perawatan, ketiga anak perempuannya duduk di lantai membaca ayat-ayat Al-Quran dengan khusyuk, tetapi sambil terisak-isak menangis. Tolongin ayah saya, Pak Matius, sudah seminggu begini terus, kata salah satu dari mereka menghibah.
Saya bisikkan kepada Pak M. Pak M, mengapa Bapak berat meninggalkan anak-anak? Beliau menjawab, nggak bisa, mulutnya nggak bisa berbicara, tubuhnya itu yang tadi koma. Saya pakai kata komunikasi roh. Dia ingin menunggu anak-anak gadisnya menikah. Ya, ketiga anak gadisnya yang semuanya S2 dari UI, belum ada yang menikah, padahal mereka cantik-cantik. Singkat cerita, saudaraku yang kekasih, saya ajak ketiga anak gadisnya plus satu-satunya anak laki-laki berbicara berbisik. Intinya, apakah mereka sudah rela ayahnya berangkat menyusul ibunya almarhum? Kasihan, sudah sakit-sakitan. Cukup alot juga kami berunding, saudaraku. Akhirnya tercapai kesepakatan setelah saya berbicara dengan sang ayah bahwa anak-anaknya berjanji akan mencari suami yang seperti ayahnya pesankan. Jadi Pak M, nggak usah khawatir tentang anak-anak, saya sampaikan. Beliau tampak mengangguk pelan, ya, bisa menggerakkan kepalanya dan berlinang air mata. Lalu saya ajak berdoa. Ketika saya tinggalkan mereka, yang satu persatu berbicara kepada ayahnya, yang hanya bisa menjawab dengan air mata berlinang. Sekitar jam 10 malam, saya ditelepon mengabarkan Pak M telah wafat. Saudaraku, itulah salah satu dari ratusan kasus yang ditugaskan Tuhan untuk mengantar roh-roh yang koma, yang mau percaya kepada Tuhan, ke Firdaus. Puji Tuhan. Setiap manusia yang percaya kepada Allah, sekali lagi, dan percaya kepada anak, atau kepada firman, atau kepada tangan Allah, silakan memakai istilah apa, maka rohnya tidak lagi gelisah. Rohnya tidak takut akan maut, tidak takut akan alam maut. Ya, Yohanes 14 ayat 1. Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, Janganlah gelisah hatimu. percayalah kepada Allah, Percayalah kepada Allah. percayalah juga kepadaku. Percaya juga kepada firman Allah, tangan Allah, anak Allah. Lanjut. Ayat 6. Ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan Akulah jalan dan kebenaran dan kebenaran dan hidup. dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu dia. Maka kita akan bahas fasilitas ilahi secara singkat tersebut. Ada 3 fasilitas ilahi. Yang pertama, jalan. Saya ingin sampaikan dengan menggarisbawahi bahwa dosa dan kejahatan yang dimiliki si manusia, siapapun dia, Yesaya 59 ayat 1 dan 2, terpisah dari Allah karena dosa dan kejahatannya. Kita dengarkan. Yesaya 59 ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Untuk menyelamatkan, tidak kurang panjang. Yes, right. Terus, Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. betul. Tetapi perhatikan ketentuan hukum Allah di sini. Ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Yang Allahmu, merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu. ialah segala kejahatanmu. 1. Segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap Menyembunyikan diri terhadap kamu. Maka, terus, sehingga ia tidak mendengar, tidak mendengar ialah segala dosamu. dosa. Jadi ada kejahatan, ada dosa. Kejahatan berhubungan dengan iblis, dosa berhubungan dengan melanggar hukum Taurat yang dianut oleh si manusia. Tatkala si manusia mau bertobat total di hadapannya, maka sang anak domba akan membebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8 ayat 1 sampai 2. Dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut, sehingga kita dengarkan dulu. Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman Tidak ada penghukuman
bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2, Roh yang memberi hidup Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa karena dosa, hukum maut karena kejahatan tadi. Saudaraku yang kekasih, sehingga si manusia memiliki apa yang disebut jalan damai. Akulah jalan damai dengan Allah, karena dosa yang menghalangi dan kejahatan yang menghalangi menjadikan dia jalan damai kepada Allah. Kolose 1 ayat 19 sampai 20. Kolose 1 ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Ayat 20, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Segala sesuatu dengan dirinya. Memperdamaikan, lanjut. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Sehingga si manusia dapat berkomunikasi dengan Allah. Itulah jalan. Akulah satu-satunya jalan kepada Allah. Yang kedua, kebenaran. What is it? Kebenaran. Pola komunikasi dengan Allah tersedia bagi manusia yang sudah lahir kembali tersebut. Bertobat total, dijamah Tuhan, percaya kepada Tuhan, yaitu yang berbicara dengan manusia, yang memberikan kebenaran, namanya Allah Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Ada proses di mana saudara dan saya ketika setelah lahir kembali mendapatkan kesempatan untuk ditolong oleh Allah. Lihat bentuknya. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, mau ngasih duit. Tuhan nggak butuh duit. Terus caranya? Kamu akan menuruti segala perintah sang anak domba. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Roh Kudus, Allah Roh Kudus, roh kebenaran. Terus dunia tidak dapat menerima Dia. Ya, tidak bisa dipikirkan oleh akal kita. Tidak bisa. Dan orang dunia apalagi juga tidak bisa mendapatkan pimpinan Roh Kudus secara bahasa ilahi tadi. Bukan bahasa yang lain, saya nggak tahu. Lanjut. Dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita akan mengenal Allah. Dan Tuhan akan memberikan, Roh Kudus akan memberikan kebenaran. Baik kebenaran rohani ilahi, kebenaran jasmani. Saudara butuh kehidupan untuk keluarga dan segala macam, akan Tuhan berikan kebenaran. Saudaraku yang kekasih, kita tengok fasilitas yang ada. Aneka kebenaran. Saudaraku yang kekasih, Matius 6 ayat 31. Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Kita mendapatkan juga kebenaran jasmani, bukan hanya kebenaran ilahi. Lanjut. Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Oh, tahu. Terus? Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semua itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku yang kekasih, yang ketiga adalah hidup. Ya.
jalan, kebenaran, dan hidup. Roh manusia yang lahir kembali, yang semula mati karena tak berdaya di penjara dalam kerajaan maut, akan dihidupkan Tuhan, saudaraku, agar dapat berkarya produktif di dalam kerajaan Allah. Berproduktif ilahi, saya pakai istilah itu. Tatkala rohnya hidup artinya tumbuh dan berbuah. Maka kalau tubuh alamiahnya mati, rohnya tidak lagi disiksa di alam maut, tetapi masuk ke Firdaus. Tadi udah dibaca. Maka Rasul Paulus Saulus yang kita kenal sebagai Rasul Paulus, yang rohnya pernah mendapat kesempatan mengintip Firdaus, menyebutnya surga tingkat 3. Ya, 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 4, saudara bisa baca. Bahasa ilahi tersebut dipakai untuk membedakan surga tingkat 1, yaitu kerajaan Allah di bumi sewaktu kita hidup. Kemudian surga tingkat 3, yaitu Firdaus. Ada lagi surga tingkat 7, yaitu surga kekal. Saudaraku, nggak ada dalam bahasa ilahi, nggak ada surga tingkat 2, surga tingkat 4, surga tingkat 5, surga tingkat 6. Nggak ada. Yang dipakai adalah surga tingkat 1, surga tingkat 3, dan surga tingkat 7. Saulus yang kemudian disebut Paulus sungguh totalitas dalam memperjuangkan supaya setelah kematian tubuh alamiahnya, rohnya dapat masuk ke Firdaus, sampai dia buang seluruh strata jasmaniah yang dia miliki. Bahkan status religinya pun dibuang, dianggapnya sampah. Filipi 3 ayat 3. Filipi 3 ayat 3, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermenggah dalam Kristus Yesus, Yes. dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Terus Ayat 4, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. saudaraku, dia orang hebat. Dalam religi hebat, di dalam sekuler hebat. Terus Ayat 5, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, terus dari suku Benyamin, betul. orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Dan Ayat 6, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tadinya musuhnya Tuhan, musuhnya murid-murid Tuhan. Terus tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. tidak bercacat mentaati hukum Taurat yang dianutnya, tetapi bagi dia tidak cukup. Lanjut. Ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dia mengejar untuk ikut Kristus. Lanjut. Ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku lebih mulia. Lanjut. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. And then, supaya aku memperoleh Kristus. Apa itu? Ayat 9, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. And then, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Berdasarkan iman. Yang terakhir, Ayat 10, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Ini yang dicari. Banyak sekali manusia ketakutan kalau mau mati. Ketakutan akan kematian, karena kalau mati rohnya masuk alam maut, saudaraku. Maka Saulus pun berbalik total, ya, menganggap semua yang dianutnya sebelumnya adalah sampah. Lanjut. 11. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. 11. Ayat 11,
supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bagaimana dengan Anda? Tertarik untuk memasukkan roh Anda ke Firdaus? Suatu saat kelak, saat kematian menjemput, kita mati kapan saja, di mana saja. Atau membiarkan kegelisahan, ketakutan roh Anda menjadi nyata. Tersiksa di alam maut yang mengerikan, menakutkan, dan menjijikkan tersebut. Ingat, tatkala kematian tubuh alamiah menjemput, hari itu juga roh dibawa malaikat maut, salah satu pilihannya. Roh dibawa malaikat maut turun ke bawah, ke alam maut karena masih ada dosa dan kejahatannya. Atau pilihannya dibawa naik ke atas oleh malaikat terang, kemudian diantar ke Firdaus, ke tempat Sang Kristus Yesus telah memerdekakan Anda. Siapapun Anda, suku apapun Anda, saudaraku, akan terlepas dari hukum dosa, dimerdekakan dari hukum maut, kalau saudara percaya tadi kepada Allah Bapa dan mendengarkan Allah Anak Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia. Persiapkan diri saudara sejak kini, sejak dini. Kita akan berdoa. Inilah anak-anakmu Bapa, yang sudah mendengarkan kebenaran-kebenaran ilahi yang daripadamu, dan kebenaran-kebenaran yang ditawarkan Tuhan dalam hidup umat manusia siapapun dia. Maka Tuhan, hamba serahkan anak-anakmu ke dalam tanganmu. Engkau yang memimpin mereka untuk datang melihat, menangkap terang ilahi di dalam tayangan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati damai sejahtera menyertai anak-anakmu ini. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.